Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wade masih diberi nikmat. Mugi-mugi istiqomah ngaji, manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun utawi kikono fasal suwiji. Ta'bire fasal wal aqiqatu mustahabbatun wa hiya ad-dabihah 'anil mauludi yauma sabi'ihi. Ini membahas masalah akikah. Akikah itu hukumnya bagaimana dan dilakukan itu kalau anak perempuan itu berapa akikahnya, hewan yang disembelih itu, kalau laki-laki berapa lah, nanti akan dibahas dalam pembahasan faslun wal akikahim. Qauluhu wal akikatu utawi akikah. Akikah iku mustahabbatun iku den sunahake. Hukumnya akikah itu disunahkan, bukan wajib. Ini menurut mazhab Syafi'i. Memang hukumnya sunnah, bukan wajib. Ini menurut mazhab Syafi'i. Tapi akikah ini kesunahannya itu apakah anak yang lahir itu umurnya 10 tahun atau 7 tahun atau sebelum balik atau sesudah balik atau kapanpun itu boleh. Nah ini nanti akan dibahas. Qauluhu hiya utawi akikah iku adzabihatu iku kewan kang den sembelih anil mauludi saking bocah kang dilairake. Kapan yauma sabihi ing dalam dina kaping 7 maulud. Jadi kesunahane akikah itu asline hari ke-7 setelah kelahiran bayi ki mau. Jadi 1 minggu setelah kelahiran bayi itu disunahkan yang namanya akikah. Tapi permasalahannya ketika seseorang itu belum punya uang untuk beli kambing dibuat akikah anaknya. Atau misalkan kalau di masyarakat kita terkadang ada sebagian yang akikahnya itu tidak pada hari ke-7 tapi selapanan. Nah, jadi 1 bulanan lah kurang lebih mau. Nah, ada yang demikian, ada yang sampai anak umur bertahun-tahun. Dari masalah itu ternyata para ulama mengatakan kesunahan akikah itu memang yang baik itu hari ke-7 setelah kelahiran. Tapi misalkan nggak bisa, misalkan hari 1 bulan setelah kelahiran bayi nggak masalah, tetap disunahkan. Yang penting kesunahan mengakikahi anak itu ketika anak belum balik. Anak belum balik maka orang tua sunnah mengakikahi anaknya. Tapi kalau anak sudah balik maka kesunahan orang tua mengakikahi itu sudah nggak ada. Jadi anak yang sudah balik maka dia akikah dia sendiri, bukan orang tuanya mau. Tapi nek anak belum balik itu kesunahan akikah itu kesunahane orang tua mau. Jadi seperti itu. Jadi misalkan anak kok dulunya Amit Sewu mungkin orang tua belum mampu mengakikahi sampai dewasa umur 20 tahun orang tua belum mampu mengakikahi. Lah anak sudah kerja, punya duit banyak, beli kambing buat akikah sendiri, enggak masalah iku. Jadi akikah itu enggak harus anaknya masih bocil, itu enggak harus. Tapi misalkan umur 10 tahun ya tetap boleh, 11 tahun ya boleh. Yang penting tadi pembahasannya. Nek sebelum balik berarti kesunahane untuk orang tua mengakikahi anaknya, tapi kalau sudah balik maka akikah itu kesunahannya dirinya sendiri, bukan orang tua. Qauluhu wa yidbahu. Nah, itu dalam syarah kan ada. Dalam syarah itu di situ dijelaskan fa in ta'akhkharat lil bulug saqata hukmuha fi haqqil aki anil maulud. Jadi kesunahan akikah ketika memang belum dilakukan sampai balik, maka kesunahan tersebut itu sudah tidak berlaku kepada orang tua ini. Jadi nek anak kok sudah balik, maka kesunahan akikah itu tidak pada anak tidak pada orang tua, tapi anaknya sendiri yang mengakikahi. Umur 20 tahun anaknya sudah kerja, maka anak tersebut beli kambing akikah untuk dirinya sendiri, bukan orang tua, karena sudah balik mau. Amma huwa fa mukhayyarun fil akif an nafsihi. Makanya maulud atau anak tersebut boleh mengakikahi dirinya sendiri, enggak masalah iki mau. Qauluhu wa yidbahu. Wa yidbahu lan den sembelih anil gulami saking bocah lanang apa syatani apa wedhus loro. Jadi nek
bayi laki-laki dengan perempuan ku beda. Nek bayi laki-laki maka kesunahan akikoh itu 2 kambing. Jadi orang tua lala punya anak laki-laki, maka anak tersebut diakikoi dengan 2 kambing disembelih ki mau. Lah nek misalkan cewek gimana anake? Wa anil jariyati lan saking bocah wadon asyatun uta apa wedhus siji. Tapi nek anak tersebut ternyata yang lahir itu cewek misalkan, maka akikohnya sunnahnya itu 1 kambing. Jadi beda. Nek laki-laki maka yang diakikoi itu kambing 2. Tapi nek anaknya perempuan maka kambing 1. Nah, yang menjadi problem kita ketika memang orang tua tidak mampu mengakikoi anak laki-lakinya 2 kambing, nggak mampu, cuman mampu beli 1 kambing tok, tetap sunnah. Jadi dalam redaksi kitab-kitab lain itu mengatakan tetap boleh mengakikoi anak laki-laki dengan 1 kambing. Cuman yang lebih afdol, yang lebih utama kesunahannya itu dengan 2 kambing untuk anak laki-laki. Mom. Lah nek misalkan menggunakan akikoh selain kambing bagaimana? Lah engko dalam redaksi kitab lain ada yang mengatakan boleh-boleh saja. Misalkan sapi, kerbau, onta, enggak masalah. Dibuat akikoh itu boleh-boleh saja. Misalkan anak cewek 7 misalkan. Jadi kalau sapi atau kerbau atau onta itu untuk 7. Misalkan 7 anak cewek. Jadi sekali melahirkan istrinya, ternyata kembar 7 perempuan semua. Lah terus diakikoi bareng dibelikan sapi, maka boleh-boleh saja. Sapi 1 untuk anaknya cewek 7, itu mau nggak masalah. Itu kalau sapi. Kalau kambing maka perempuan anak perempuan 1, kambing 1 mau. Sing penting bukan ayam mau akikoi mau. Sing penting akikohnya itu mau kambing mau, atau misalkan tidak ada kambing sapi ya malah nggak masalah mau. Qauluhu wayut imu lan aweh mangan sapa wong kang akikoh al fuqara ing pira-pirang fakir wal masakin lan pira-pirang miskin. Jadi akikoh ketika nantinya hewan itu sudah disembelih, maka status daging ini nanti apakah diberikan kepada orang-orang kaya atau bagaimana? Ternyata diberikan kepada orang-orang fakir miskin. Ai fayud bihuha bihulwin dalam syarah. Wa yuti min halil fuqara wal masakin. Jadi memang akikoh nantinya dimasak di Indonesia kan seperti itu. Dimasak dengan bihulwin, dengan rasa yang manis. Dah harapannya apa? Ben kelakuane anak iki nantinya kelakuan sing baik, yang manis mom. Ya, ketika hewan kambing ini sudah disembelih akikoh iki mau terus dimasak, terus diberikan kepada orang-orang masyarakat. Nah, itu seperti itu. Lah nek korban biasane yang berlaku di masyarakat kita kan nek korban misalkan kambing disembelih terus dibagikan dalam bentuk mentah. Biasane seperti itu. Tapi nek akikoh iku memang biasane iku dimasak dulu dengan manis. Nek cara para ulama iki mau dengan nek dimasak akikoh iku menggunakan rasa manis terus diberikan kepada masyarakat iki mau. Itu seperti itu mau. Jadi ada perbedaan akikoh dengan kurban yang terjadi di masyarakat kita mau. Jadi cara memberikannya itu dalam bentuk matang atau mentah, lah itu tergantung masyarakatnya iki mau. Dan permasalahan lagi ya, dalam redaksi kitab lain, misalkan Zaid itu ternyata belum pernah akikoh dan dia ternyata punya uang banyak pas ngepasi sebelum hari raya Idul Adha. Nah bagaimana? Misalkan beli kambing terus dibuat akikoh plus dibuat kurban, boleh-boleh saja. Sebagian ulama ada yang mengatakan ketika dibarengkan akikoh dengan kurban itu enggak masalah, boleh-boleh saja. Cuman harus di hari raya Idul Adha atau hari Tasrek 3 hari setelah Idul Adha. Itu boleh-boleh saja. Nek selain itu ya jangan diniati kurban, tapi akikoh monggo silakan mau. Jadi akikoh kurban itu boleh dibarengkan dengan
kewan kambing itu nggak masalah mau. Misalkan pengen sendiri-sendiri monggo silakan. Akikoh kambing sendiri, korban kambing sendiri, ya silakan monggo mau. Jadi di masyarakat kita terkadang ada yang menggunakan pendapat itu bahwa akikoh dengan korban dibarengkan itu boleh-boleh saja dan ada sebagian ulama yang membolehkannya.